Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-36. Dewi dalam Pasungan, bagian yang kedua. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang kedua. Raden Ancoro Murti menghisap rokok daun ganja dalam-dalam. Sepasang matanya meredup seperti orang mengantuk. Wajahnya pucat kuyu. Rokok itu membuatnya merasa nikmat dan mengendurkan rasa dinginnya udara. Sambil menghembuskan asap rokok, dia menatap ke arah 3 ekor kuda yang tertambat di bawah pohon, disirami hujan lebat yang turun sejak beberapa waktu lalu. Lalu dia berpaling pada 2 orang pengiring yang tegak di sebelah kirinya. Saat itu mereka berteduh di bawah sebuah teratak reyot di timur hutan di mana Bukit Jati Padang terletak. Lalu sambil mengusap-usap tombak, busur, dan bumbung panah, pemuda itu berkata. Suaranya datar lesu karena dirinya lebih banyak dipengaruhi oleh rokok ganja yang dihisapnya. Sial betul nasib kita berburu sekali ini. Jangankan babi hutan, kecoa busuk pun tidak bertemu. Gento, pengiring yang tegak di sampingnya, menganggukkan kepala. Sambil mengusap dagu dia menjawab, "Mungkin ini gara-gara cuaca yang buruk, Raden. Aku tidak percaya apa sangkut pautnya cuaca buruk dengan segala babi hutan atau celeng keparat. Bukankah mereka tidak akan keluar dari hutan ini walaupun ada hujan lebat? Dan kau Jamaning, kau yang membawa kesialan pertama kali." Pengiring bernama Jamaning kerutkan kening. "Saya tidak mengerti maksud Raden. 2 hari lalu aku minta kau menghubungi gadis desa bertubuh sekal bernama Taminten itu. Kau tak berhasil menemuinya. Padahal pondok peristirahatan di Kaliwongso sudah disiapkan untukku bersenang-senang dengannya. Apa itu namanya tidak sial?" Jamaning terdiam sesaat, namun kemudian memberi jawaban. "Waktu saya datangi ke rumahnya, gadis itu tidak ada. Maaf Raden, saya mendengar kabar tidak enak. Ternyata Taminten tidak hanya pergi dengan Raden, tapi juga sering dibawa lelaki lain. Maaf Raden, gadis itu tidak lebih dari seorang pelacur. Saya khawatir nanti Raden terkena penyakit. Sudah lama aku berhubungan secara diam-diam dengan Taminten. Ternyata aku tak pernah sakit hari ini," menyahuti Ancoro Murti. Jamaning kembali terdiam. Gento kini yang ganti bicara. "Maaf Raden, jika Raden mau, saya bisa mencarikan perempuan lain yang tak kalah cantik dan mulus dari Taminten. Mengapa baru sekarang kau berkata begitu setelah aku setengah mati kedinginan di tempat celaka ini? Sebaiknya kita pulang saja Raden. Dalam udara seperti ini, kita tidak akan mendapatkan binatang perburuan." Ancoro Murti diam saja. Dia menghisap dalam-dalam rokok ganjanya yang tinggal kecil hampir membakar jarinya, lalu mencampakkan puntung rokok ke tanah. Dia memberi isyarat pada Gento, "Nyalakan sebatang rokok baru untukku." "Maaf Raden, saya dipesan oleh ayah Raden agar mengawasi Raden." "Maksudmu?" tanya Ancoro Murti. Untuk pertama kalinya, kedua matanya yang kuyu terbuka lebar. Ayah Raden memesan agar Raden jangan terlalu banyak merokok ganja. Bahaya bagi kesehatan Raden. Ayahku, ujar Ancoro Murti sambil bantingkan kakinya ke tanah. Orang itu terlalu banyak peraturan, tetapi tidak dikatakan langsung padaku. Harus lewat orang lain, harus lewat kau. Sudah, berikan rokok itu. Saya tidak berani melanggar pesan ayahmu Raden.
Jadi kau berani menolak perintahku, Gento? Saat ini kau berhenti jadi pembantuku. Kau boleh pergi. Mendengar itu, Gento jadi kecut. Orang ini bimbang sesaat. Akhirnya dia mengeruk sakunya, mengeluarkan sekelintingan rokok ganja, menyalakannya lalu memberikannya pada Raden Ancoro Murti. Ketika pemuda ini siap menyedot rokok ganja itu, tiba-tiba dilihatnya ada sesuatu bergerak di balik semak belukar belasan langkah di hadapannya. Aku melihat sesuatu, jangan ada yang bergerak, pemuda itu berkata setengah berbisik. Tangannya bergerak menyiapkan tombak, tapi menurut perhitungannya, lemparannya tak akan menemui sasaran. Semak belukar itu berada di luar jangkauan lemparan tombak. Maka dia cepat-cepat mengambil anak panah dan busur. Benda yang bergerak di balik semak belukar makin lama makin jelas. Dan ternyata adalah seekor rusa coklat bertotol-totol putih. Tanduknya masih pendek, tanda binatang ini masih muda. Raden Ancoro rentangkan busur. Bidik yang tepat, Raden, arah bagian lehernya, bisik Jamaning. Busur direntang, jari-jari yang menjepit ekor anak panah dilepas. Anak panah melesat ke arah semak belukar di mana rusa muda tegak mengendap-endap. Suara gisingan anak panah yang sampai ke telinga rusa yang berpendengaran cukup tajam itu membuat binatang ini sesaat tegakkan kepala lalu melompat. Anak panah hanya sempat menyerempet telinga rusa sebelah kiri. Binatang ini mengeluarkan peki kesakitan lalu melarikan diri. Kurang ajar, ini gara-garamu Jamaning. Kalau kau tidak menggangguku dan mengajari segala, pasti sudah kutancap leher binatang itu. Raden Ancoro Murti memaki jengkel, lalu dia melompat keluar dari balik teratak, berlari ke arah kudanya. Dia memutuskan untuk mengejar rusa yang lari itu. Raden, masih hujan lebat, berseru Gento. Tapi Ancoro Murti mana mau mendengar. Pemuda ini sudah duduk di punggung kuda. Mau tak mau Gento dan Jamaning terpaksa pula lari ke kuda masing-masing dan mengejar si pemuda yang telah lebih dulu membedal kudanya ke arah larinya rusa muda tadi. Raden, binatang itu lari ke arah Bukit Jati Padang, berseru Gento ketika dilihatnya rusa yang mereka kejar melarikan diri ke jurusan barat memasuki kaki Bukit Jati Padang. Aku tahu dan aku akan kejar, jawab Raden Ancoro Murti. Jangan dikejar, Raden, jangan memasuki bukit itu, berteriak Jamaning. Kalian berdua ini terlalu banyak memberikan aturan padaku. Dengan marah Raden Ancoro Murti hentikan kuda dan memandang membeliak pada kedua pengiringnya. Maaf Raden, jangan salah sangka, kata Jamaning. Kami tidak bermaksud melarang ataupun memberikan aturan ini itu. Tapi ketahuilah, bukit itu tak pernah didatangi orang karena angker. Lagi pula jalan ke atas sana sangat sulit, banyak pohon-pohon berduri. Kalau kalian takut pada pohon berduri, silahkan pulang saja. Aku tidak butuh manusia-manusia pengecut macam kalian. Raden Ancoro siap membedal kudanya kembali, tapi Gento cepat memegang leher kuda tunggangan si pemuda dan berkata, kami tidak takut pada pohon-pohon berduri itu Raden. Sungguh mati tidak. Tapi kami takutkan ialah bahwa di Bukit Jati Padang ada silumannya. Siluman? Aku tidak takut. Betul Raden, ada silumannya. Siluman perempuan, menegaskan Jamaning. Aku bilang tidak takut, apalagi cuma siluman perempuan. Aku ingin bertemu dengannya. Kalau dia cantik, malah aku akan mau tidur bersamanya. Pucatlah wajah kedua pengiring itu mendengar ucapan majikan mereka yang dianggap sangat tabu itu. Karena tak bisa berbuat lain, ketika Ancoro Murti meninggalkan tempat itu,
Keduanya terpaksa mengikuti. Ketiga orang ini bergerak menuju Bukit Jati Padang. Walau hujan sudah mulai reda, tapi bukan berarti perjalanan menuju ke bukit enak dan mudah. Dan rusa yang mereka kejar seperti memberi semangat, karena sesekali binatang ini terlihat jelas di sebelah depan, lalu lari lagi menuju atas bukit. Begitu seterusnya. Di satu tempat jejak rusa itu lenyap sama sekali. Sialan, benar-benar sialan, maki Anchoro Murti. Pakaiannya basah dan kotor serta robek-robek di beberapa bagian karena tersangkut duri pepohonan. Kulit tubuhnya juga tampak tergurat luka, tapi rokok ganja masih mencantel di sela bibirnya. Kita tak mungkin lagi mengejar rusa itu, Raden. Binatang itu lenyap dan jalan ke sebelah atas bukit semakin sulit. Saya khawatir kalau tidak turun sekarang, sebelum senja kita tidak akan sampai ke bawah. Raden Anchoro Murti tidak pedulikan kata-kata Gento. Binatang itu terluka, dia pasti tak lari jauh dan mendekam di sekitar sini. Pasang mata dan telinga kalian baik-baik. Sekali lagi ada yang mengatakan agar kita turun ke bawah atau pulang saja, akan kuhantam dengan tombak. Ancaman itu memang membuat kecut Gento dan Jamaning. Tapi sebenarnya kedua pengiring ini jauh lebih takut pada cerita yang mereka dengar bahwa di Bukit Jati Padang itu terdapat siluman yang suka membunuh mati siapa saja seenak perutnya. Raden, Gento membuka mulut kembali. Bangsat, diam kau, hardik Anchoro Murti. Aku mendengar suara sesuatu. Raden Anchoro Murti pasang telinga tajam-tajam. Dua pengiringnya mengikuti dan wajah mereka tampak semakin pucat. Sayup-sayup mereka mendengar suara orang menyanyi, suara perempuan. Si siluman perempuan itu, bisik Gento. Pasti, balas berbisik Jamaning. Selagi kedua pengiring itu dilanda ketakutan, majikan mereka Raden Anchoro Murti sudah turun dari kudanya, menyibak semak belukar dan melangkah menuju bukit sebelah atas. Raden, jangan, berhenti, seru Jamaning. Kembali, berteriak Gento. Tapi Anchoro Murti melangkah terus, bahkan lenyap di balik semak belukar. Kita pulang saja, ajak Gento. Mauku begitu, kata Jamaning. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan putra Tumenggung itu, kita berdua pasti akan digantung. Kalau begitu kita harus mengejarnya. Akhirnya kedua pengiring itu terpaksa mengikuti Raden Anchoro Murti yang ada di sebelah depan dalam keadaan basah kuyup. Pakaian serta lengan tergurat duri-duri pepohonan. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk, membuatnya mual dan hampir muntah. Setan, bau busuk apa ini? Maki Anchoro Murti. Saat itu kuda pengiringnya telah berada di sampingnya. Keduanya menutup hidung tak tahan bau busuk. Satu tangan menutup hidung, satu lagi menyibak semak belukar. Anchoro Murti melangkah maju. Saat itulah terdengar kembali nyanyian tadi. Dekat sekali, namun bukan suara nyanyian itu yang membuat si pemuda seperti dipantek kedua kakinya di tanah hutan yang becek, melainkan apa yang disaksikan bertebaran beberapa langkah di hadapannya. Raden, mayat-mayat itu, Masya Allah, bau busuk dan mengerikan. Kita segera pergi saja dari sini, Raden, bisik Gento dengan lutut gemetar. Tubuh menggigil dan lidah hampir keluh. Di hadapan ketiga orang itu berhamparan malang melintang hampir selusin mayat manusia yang kebanyakan sudah sangat rusak. Menebar bau busuk luar biasa, membentang pemandangan mengerikan. Beberapa di antara mayat-mayat itu bahkan hanya tinggal tulang belulang dan tengkorak saja. Entah habis digerogoti binatang hutan, entah dipatuk burung-burung pemakan mayat.
Betul sekali Raden, mari kita tinggalkan tempat angker celaka ini. Lihat mayat-mayat busuk itu. Daging mereka yang masih utuh tampak berwarna hijau aneh. Raden Ancoromurti belum lagi sempat membuka mulut memberikan jawaban. Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara nyanyian perempuan. Yang mampus biarlah mampus, yang sudah mati biarlah mati, yang barusan datang mencari mati, hendak lari kaki dipantek, hutan menjadi saksi kematian, hutan menjadi pembasuh jenazah, kaki dipantek tak bisa lari, hihihihi. Raden, lekas lari, bisik Gento lagi. Tapi anehnya dia tak mampu menggerakkan kedua kakinya. Demikian juga kawannya Jamaning. Sedang Ancoromurti seperti orang kena sirep memandang tak berkesip pada sosok tubuh darah yang duduk dipasung di dalam gubuk tanpa dinding. Gento, Jamaning, terdengar suara Ancoromurti. Kalian lihat anak perawan itu. Itu bukan anak perawan Raden, itulah siluman yang kaya katakan tadi, ujar Gento dengan suara tercekat. Manusia tolol, maki Ancoromurti dengan suara perlahan mendesis. Jelas-jelas itu seorang anak gadis. Matamu terbalik menyebutnya siluman. Lihat, gadis itu berparas cantik. Hanya sayang rambut dan pakaiannya sangat kotor. Dan lihat lagi, kedua kakinya dipasung pada balok besar. Kasihan, aku akan menolongnya, melepaskan pasungannya, lalu memandikannya di sungai, lalu memboyongnya ke pondok peristirahatan di Kaliwongso. Raden, jangan bicara dengan berpikir yang bukan-bukan. Ini tempat angker, siluman bisa berubah diri seperti apa saja, seperti gadis yang dipasung itu. Lekas kita pergi dari sini Raden. Tidak, aku akan melepaskan gadis itu lalu memboyongnya. Demi Tuhan, dia tidak pantas bagimu Raden. Kalaupun dia memang manusia, lihat tubuhnya yang kotor dan baunya sebusuk mayat yang berdebaran. Kalau Raden masih menganggapnya manusia, maka dia adalah gadis gila, perawan edan. Dari arah pondok beratap rimba tiba-tiba meledak suara tawa melengking menggigitkan bulu roma yang diakhiri dengan suara bentak keras. Yang barusan mengatakan tubuhku sebusuk mayat, yang barusan mengatakan atuh gadis gila perawan edan, cepat datang kepadaku. Yang membentak adalah sang dara dalam pasungan. Wajahnya yang cantik tapi terselimuti debu dan pucat nampak bengis, sepasang matanya berputar liar. Jamaning merasakan nyawanya terbang, sekujur tubuhnya menggigil, bukan karena dinginnya udara di tempat itu atau dingin karena dia kehujanan, tapi karena ketakutan. Dialah tadi yang mengatakan gadis itu gila, busuk, perawan edan. Ketakutan setengah mati Jamaning tak kuasa bergerak dari tempatnya, tegak di balik semak belukar. Tidak mau datang, sang dara mendengus, mulutnya menyunggingkan senyum aneh. Kalau begitu biar maut yang menjemputmu. Habis berkata begitu, sang dara jentikkan jari telunjuk tangan kanannya. Satu sinar hijau setipis lidi berkiblat menerobos udara dingin dengan kecepatan kilat, merambas semak belukar. Di lain kejap terdengar pekik Jamaning. Orang itu terpental roboh, menggeletak di tanah hutan yang becek tak bergerak lagi. Sekujur tubuhnya berubah menjadi hijau. Pada keningnya tampak sebuah bintik hijau pekat. Gusti Allah, desis Gento, dan jatuh terduduk di samping mayat kawannya saking takutnya. Mukanya pucat pasi. Ancoromurti sendiri tak kalah pucat wajahnya. Kalau tadi dalam hatinya masih ada keinginan yang bukan-bukan terhadap sang dara, kini nafsu itu lenyap sama sekali, berubah menjadi rasa ngeri. Ingin dia kabur dari tempat itu detik itu juga, tetapi aneh.
seperti yang diucapkan sang Dara dalam nyanyiannya. Kedua kakinya laksana dipantek, tak bisa bergerak apalagi lari. Kembali sang Dara di dalam pondok keluarkan suara tawa cekikikan. Saat itu hujan telah reda dan beberapa bagian dari puncak bukit, termasuk di dekat pondok, disapu oleh kabut tipis, membuat tambah seramnya suasana. Yang tadi mengatakan aku bukan perawan tapi siluman, giliranmu maju ke hadapanku, gadis di dalam pondok berteriak. Anchoro Murti berpaling pada pengiringnya yang masih duduk menjelepok di tanah. Celaka kau Gento, kau tadi yang bilang gadis itu siluman, padahal Raden, tolong saya. Si siluman itu pasti akan mempu. Tidak ada yang dapat menolongmu anak manusia, terdengar suara dari arah pondok. Mulut kamu harimau, kamu mampuslah. Belum habis Gento menyelesaikan ucapan ketakutannya, kembali sinar hijau berkelebat. Kali ini dua larik sekaligus. Sinar-sinar maut yang ganas ini melesat hanya satu jengkal dari tubuh Anchoro Murti, terus melabrak tubuh Gento. Satu menghantam dada, satu lagi menembus leher. Dua titik hijau tampak pada dua bagian tubuh itu. Gento sendiri terbanting ke tanah. Ajalnya telah sampai duluan sebelum punggungnya menyentuh tanah. Sekujur badannya sampai pada bagian matanya yang berwarna putih membeliak tampak menjadi hijau. Melihat kejadian ini, Raden Anchoro Murti tak kuasa lagi menahan takutnya. Dia segera kabur meninggalkan tempat itu, tetapi lagi-lagi kedua kakinya tak mau diajak kompromi. Kedua kaki itu benar-benar seperti dipantek ke tanah. Selagi dia dilanda ketakutan setengah mati seperti itu, dari arah pondok kedengaran suara sang Dara menggema lantang. Orang muda, sekarang giliranmu datang ke hadapanku, ayo jalan. Sungguh aneh, kalau tadi untuk lari Raden Anchoro Murti tidak sanggup menggerakkan kedua kakinya sedikit pun, tapi kini seolah-olah berada di bawah satu pengaruh kekuatan gaib. Pemuda ini perlahan-lahan melangkah menuju pondok, datang ke hadapan sang Dara. Berhenti di situ, sang Dara memerintah lalu tertawa dan jambak-jambak rambutnya. Kedua matanya lagi-lagi berputar liar. Anchoro Murti berhenti 5 langkah di hadapan pondok, berhadap-hadapan begitu dekat dengan sang Dara yang duduk terpasung. Pemuda ini dapat melihat wajah yang cantik di balik semua kekotoran dan bau busuk yang amat sangat ham. Tampangmu lumayan lebih bagus dari kucing peliharaanku di rumah dulu. Hihihi. Bukankah kau yang tadi mengatakan ingin memboyongku ke satu pondok di Kaliwongso? Anchoro Murti tak berani membuka mulut, tak berani menjawab. Ayo jawab, sentak sang Dara dalam pasungan. Maksud saya tadi, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya bicara main-main. Maafkan kalau. Tawa sang Dara membuat Anchoro hentikan ucapannya. Main-main, kau pasti sudah terlalu sering mempermainkan orang-orang perempuan. Pasti. Hihihi. Aku dapat melihat nafsu besar tersembunyi dalam pancaran kedua matamu yang ketakutan itu. Aku dapat mencium bau aliran darah kotor dalam tubuhmu. Sang Dara mendongak ke atas sambil mencium-cium, lalu kembali dia memandang dengan tajam pada si pemuda. Apakah aku cantik menurutmu? Kau memang cantik, jawab Anchoro Murti. Dan kau suka padaku? Si pemuda tak berani menjawab. Ayo buka mulut, berikan jawaban. Terus terang saya heran mendapatkan dirimu dalam keadaan seperti ini di bukit terpencil ini. Itu bukan jawaban yang ku minta. Pertanyaanku, apakah kau suka padaku? Saya memang suka. Hihihi. Kau suka padaku dan mau membawaku ke pondok di Kaliwongso, itu benar? Anchoro Murti anggukkan kepala. Mendadak saja dia merasakan bulu kuduknya tampak merinding. Lalu didengarnya Dara dalam pondok berkata, bagus, bagus.
Aku suka pergi bersamamu ke pondok itu. Kita bersenang-senang di sana. Nah, kau pergilah duluan. Sang Dara jentikan telunjuk tangan kirinya. Wut! Ada sinar hijau pekat berkiblat. Raden Ancoro Murti tundukkan kepala, tapi terlambat. Sinar lurus hijau itu menyambar pertengahan keningnya. Satu lubang hijau tampak berbekas di kening. Pemuda ini terpelanting, tubuhnya yang jadi mayat kelihatan menghijau begitu, tergelimpang di tanah yang becek. 3 mayat lagi bertambah, 3 manusia lagi mampus di puncak bukit ini. Hihihi. Dan dalam pasungan bertepuk tangan seperti anak kecil kegirangan. Tiba-tiba dia berhenti tertawa dan berhenti bertepuk tangan. Kepalanya diputar setengah lingkaran. Hidungnya kembang kempis. Dia seperti mencium-cium sesuatu. Sepasang matanya berputar liar. Sesekali pemandangannya menyambar ke arah pepohonan tinggi besar berdaun lebat di sekitar pondok. Tiba-tiba Dara ini kembali keluarkan tawa bergelak dan berseru. Mayat keempat, mengapa bersembunyi? Lalu dia jentikan 5 jari tangan kanannya sekaligus. Terjadi hal yang dahsyat. 5 sinar hijau berkelebat menyilaukan, menebar hawa panas, menyambar ke arah pohon paling besar dan tinggi di sebelah kanan, disertai suara menderu mengerikan. Dari atas pohon terdengar suara seruan. Satu sosok tubuh melayang turun jungkir balik. Kepulan asap membungkus bagian-bagian pohon di sebelah atas. Ranting-rantingnya tampak gosong tetapi berwarna kehijauan. Dedauannya rontok berguguran. Sebagian pohon itu tampak hijau sampai ke pertengahan batang. Hihihi. Rasakan, rasakan. Itu bagian orang yang suka bersembunyi. Hihihi. Hai, rupanya kau tidak mampu bersembunyi. Di mana kau sekarang? Sang Dara angkat tangan kanannya, siap untuk mengirimkan serangan jentikan 5 jari maut. Tiba-tiba dari balik pohon yang kini berada dalam keadaan mati dan berwarna menjadi hijau melompat tubuh berpakaian serba putih berambut gondrong. Tahan, tahan serangan. Aku bukan musuhmu. Aku bukan kawan dari 3 orang yang barusan kau bunuh. Si rambut gondrong ternyata seorang pemuda bertampang keren, tapi tampak seperti tolol dan jadi kocak ketika dia garuk-garuk kepalanya. Namun wajahnya sama sekali tidak dapat menyembunyikan rasa cemas. Kalau begitu kau siapa? Setan? Monyet? Aku bukan setan, bukan monyet. Aku manusia sepertimu. Aku sahabatmu. Aku tidak pernah punya sahabat selain 2 sahabat berbaju hijau yang sudah lama tidak muncul di tempat ini. Jangan mengada-ngada, jangan menipu. Aku tidak menipu. Kau layak mampu seperti 3 orang tadi. Lalu gadis itu jentikan 5 jari tangannya. Seperti tadi, 5 larik sinar hijau berkiblat. Pemuda yang diserang berseru kaget lalu jatuhkan diri ke tanah, berguling ke arah semak belukar. Sebelum dia mencapai semak belukar, 3 larik sinar maut kembali memburunya. Terpaksa pemuda ini membuang diri ke jurusan lain sambil pukulkan tangan kanan ke depan. Satu gelombang angin keras menderu menyongsong 3 serangan sinar hijau. Wut, wut, wut. Celaka seluruh si gondrong ketika dia menyaksikan bagaimana pukulan saktinya yang bernama Benteng Topan Melanda Samudra berhasil diterobos oleh 3 sinar hijau yang kemudian terus menderu ke arahnya. Tidak membuang waktu lagi, si gondrong berguling ke kiri. Di sini dia kembali menghantam dengan tangan kanan. Kali ini terdengar suara bergaung disertai menyambarnya sinar putih perak menyilaukan dan menebar hawa panas. Luar biasa. Sinar-sinar hijau yang menyerang tetap saja tak dapat ditangkis ataupun dibuat musnah.
Tiga sinar itu menderu dahsyat menerobos sinar putih perak lewat hanya 2 jengkal dari batok kepala si pemuda gila. Aku tidak mau, mampus konyol, tutuk si pemuda dalam hati. Tubuhnya digulingkan lagi. Dalam satu gerakan sangat cepat tubuhnya berkelebat lenyap. Sementara tempat itu ditebar bau sengit terpanggangnya pepohonan yang terkena hantaman sinar putih dan larikan sinar hijau. Lari kemana kau? Lari kemana kau? Apa kira kau bisa sembunyi? Si gadis dalam pondok memandang berkeliling. Kedua tangannya diangkat tanda dia siap untuk kembali lancarkan serangan maut. Namun sekian lama mencari-cari, dia tak berhasil melihat atau menduga-duga di mana pemuda tadi bersembunyi. Sebenarnya orang yang dicarinya tidak berada jauh dari situ. Hanya saja si pemuda kini berlaku cerdik. Dalam keadaan terpasung seperti itu, sang dara tidak akan dapat memandang berkeliling sampai ke belakang. Karena itulah pemuda tadi kini sengaja bersembunyi di atas cabang sebatang pohon yang terletak tepat di jurusan punggung dara di dalam pondok. Lagi pula, atap pondok itu tidak terlalu tinggi hingga menutupi pemandangannya. Di cabang pohon, si pemuda geleng-geleng kepala sambil usap keringat dingin yang membungkus wajahnya yang pucat. Benar-benar gila, tapi sungguh luar biasa. Belum pernah aku melihat pukulan sinar sakti seperti itu. Sanggup menerobos dan tak dapat dibikin musnah oleh pukulan yang diajarkan guru. Pukulan benteng topan melanda samudra dan pukulan sinar matahari. Kalau tidak berlaku cepat sudah tadi aku jadi bangkai gila. Pemuda itu garuk-garuk kepalanya lalu kembali mengusap wajahnya. Siapa sebetulnya gadis itu? Di mana dia mendapatkan kesaktian itu? Siapa yang memunculkan dan memasuknya di Bukit Jati Padang ini? Aku harus menyelidiki. Aku harus mengintai dirinya terus-terusan. Sang dara di dalam pondok masih memandang berkeliling, berusaha mencari kemana lenyapnya pemuda tadi diserangnya. Akhirnya dia letih sendiri. Pasti dia sudah kabur. Hebat juga monyet satu itu, sanggup menyelamatkan diri dari seranganku. Hebat, tapi dia bukan kawanku. Aku tidak punya kawan kecuali 2 ekor ular kobra hijau itu. Mereka pun sudah lama tidak muncul di sini. Makanan sudah habis, air di kendi sudah kering. Sahabat-sahabatku, di mana kalian? Di atas pohon, pemuda yang bersembunyi mendengar jelas apa-apa yang barusan diucapkan dara dalam pasungan. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera mengeruk kembali pakaiannya di mana dia menyimpan 2 buah ubi rebus sebesar kepalan tangan. 2 ubi itu ditimang-timangnya beberapa kali. Pemuda ini berpikir-pikir bagaimana cara yang baik menyerahkan makanan itu pada sang dara. Tujuanku baik, memberinya makanan pengganjal perut yang lapar. Kalau kuserahkan, tentu dia tak akan menyerangku. Aku bisa bersahabat padanya dan mungkin bisa mendapat keterangan siapa dia sebenarnya. Berpikir begitu, maka dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara, si pemuda meluncur turun dari atas pohon. Lalu dia melangkah mendekati pondok dari jurusan kanan. Dia sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikit pun ketika melangkah, tetapi pendengaran dan perasaan tajam si dara tidak bisa ditipu. Baru saja dia membuat gerakan 2 langkah, dara itu sudah palingkan kepalanya ke kanan. Hai, datang lagi manusia ini, benar-benar minta mampus, sang dara membentak. Tangan kanannya diangkat ke atas. Tahan, tunggu, jangan serang, aku sahabatmu. Sudah kubilang aku tak punya sahabat, mampuslah. Tunggu dulu, si pemuda berteriak. Karena dia mengerahkan tenaga dalamnya, maka teriakannya membawa pengaruh juga pada sang dara. Gerakan tangan yang diangkat ke atas tertahan setengah jalan. Dengar, aku tahu kalau
Dengar, aku tahu kalau kau sedang lapar. Lihat, aku membawa 2 buah ubi rebus, enak dan manis. Ini kuberikan keduanya untukmu. Pemuda berambut gondrong itu melangkah maju lebih dekat sambil unjukkan 2 ubi yang dipegangnya di tangan kiri kanan. Siapa bilang aku lapar? Aku tak pernah lapar, jawab Dara dalam pondok. Lalu dia tutup ucapannya dengan menjentikan 5 jari tangan kanan ke arah si pemuda. Celaka, mati aku, seru si pemuda. Begitu sinar hijau berkiblat, secepat kilat dia jatuhkan diri ke tanah, berguling ke balik semak belukar. 2 buah ubi rebus yang tadi dipegangnya lepas jatuh dan berguling di tanah untuk menyelamatkan diri dari serangan yang mungkin akan dilancarkan lagi oleh Dara berotak tidak waras. Si pemuda terpaksa kembali ke tempat persembunyiannya semula, yaitu pohon besar di belakang pondok. Di atas pohon jelas tampak wajahnya masih pucat. Kalau saja dia sampai terlambat menjatuhkan diri ke tanah tadi, pasti saat itu dia sudah terkapar mati dengan sekujur tubuh menjadi hijau. Gadis itu, si pemuda geleng kepala. 2 kali aku hampir mati di tangannya. Cantik, memiliki pukulan sakti luar biasa. Sayang otaknya tidak waras. Sekali pemuda ini berkata-kata pada dirinya sendiri seperti itu, tiba-tiba didengarnya suara desisan keras di balik semak belukar sebelah kanan. Sesaat kemudian dari balik semak belukar itu keluar 2 ekor ular kobra berwarna hijau yang langsung meluncur ke arah pondokan. Tentu saja pemuda di atas pohon jadi terkejut. Gadis itu, dia akan mati dipatuk 2 ekor ular berbisa itu. Aku harus melakukan sesuatu. Namun sebelum dia sempat melakukan apa-apa, pemuda itu menjadi melegah, kaget serta heran sekali ketika melihat bagaimana 2 ekor ular kobra yang sangat berbisa tadi meluncur ke dalam pangkuan sang Dara, memanggutnya dan menjilati sekujur tubuhnya mulai dari tangan sampai ke leher dan ke muka. Sang Dara sendiri terdengar tertawa girang, bersorak gembira. Sahabat-sahabatku, kalian kemana saja? Kukira kalian sudah lupakan diriku. Hai, banyak yang akan kuceritakan pada kalian, tapi ada pertolongan yang perlu ku minta pada kalian. Lihat, di sebelah sana ada 2 buah ubi rebus. Perutku lapar sekali. Tolong ambilkan, berikan padaku. Dasar orang gila. Masakan ular bisa disuruh mengambil ubi? Pemuda di atas pohon mengomel sendiri. Namun sesaat kemudian matanya terbelalak melihat apa yang terjadi. Seperti bisa yang mendengar dan mengerti apa yang diucapkan Dara dalam pasungan. 2 ekor ular kobra meluncur turun dari atas tubuh Dara itu, lalu keduanya menuju ke tempat di mana 2 buah ubi yang tadi dibawa si pemuda kini berada di tanah. Dengan menggelungkan ekornya pada ubi sebesar kepala itu, 2 ekor ular lalu melata membawa ubi-ubi tersebut ke pangkuan sang Dara. Luar biasa, ini bukan sulap, bukan ilmu gaib, tapi kenyataan yang tak bisa kupercaya kalau tidak melihat sendiri. Pemuda di atas pohon garuk-garuk kepalanya. Dia tak habis pikir siapa adanya gadis dalam pasukan itu. Sakti, mampu bicara dengan ular, tapi kenapa dipasung? Dan 2 ekor ular itu apanya? Pesuruh, guru-guru, atau memang sahabat seperti yang dikatakannya berulang kali? Dalam waktu sebentar saja 2 buah ubi rebus itu sudah amblas ke dalam perut sang Dara bersama tanah liat yang menempel. Sang Dara elus-elus perutnya, dia mengusap-usap
tubuh 2 ekor ular. Binatang-binatang itu membalas dengan menjilati wajah si gadis hingga menjadi bersih sekali dan lebih kentara wajahnya yang cantik meskipun agak pucat dan cekung kedua pipinya. Sahabat-sahabatku, kalian sudah datang. Hatiku senang. Aku akan menyanyi untuk kalian. Kalian tentu suka mendengar aku menyanyi, bukan? Hihihi. Sebagai jawaban, 2 ekor ular kobra keluarkan suara mendesis. Lalu sang dara pun mulai menyanyi yang sekali-kali diselilingi suara tawa cekikikan. Perutku kenyang, para sahabat telah datang. Hatiku senang. Hari-hari siang, hari-hari malam, tinggal sendirian dalam hutan. Betulkah aku gila? Hehe. Betulkah aku cantik? Perutku sudah kenyang. 2 sahabat sudah datang. Hatiku senang. Nyanyian itu diulang terus-menerus sampai pemuda gondrong di atas pohon menjadi bosan dan sebal mendengarnya. Tapi di bawah sana dilihatnya 2 ekor ular kobra hijau. Tampak meliuk-liukan tubuhnya mereka seperti mengikuti nyanyian si gadis. Tiba-tiba pemuda ini ingat sesuatu lalu meraba ke pinggangnya. Dari balik pakaian dikeluarkannya sebuah benda yang memancarkan sinar berkilauan. Ternyata sebuah kapak bermata 2, berhulu berbentuk kepala naga. Pada gagang senjata itu terdapat lobang-lobang menyerupai lobang suling. Si pemuda dekatkan mulut naga ke bibirnya lalu meniup. Mula-mula perlahan-lahan, lalu makin keras, makin keras. Ternyata si pemuda meniup serulingnya mengikuti suara nyanyian si gadis. Gadis dalam pondok tersentak begitu mendengar suara suling. Kepalanya mendongak dan matanya berputar liar. 2 ekor ular kobra berhenti meliuk-liuk. Sang dara tutup mulutnya rapat-rapat. Di atas pohon si gondrong hentikan tiupan sulingnya. "Hai, mengapa berhenti?" terdengar suara sang dara. Dia palingkan kepala ke belakang, tapi pandangannya tertutup atap pondok. Ucapannya itu jelas menunjukkan bahwa dia menyukai suara seruling tadi. Hal ini diketahui pula oleh pemuda di atas pohon, maka dia pun kembali meniup sulingnya. Begitu tiupan seruling menggema, 2 ekor ular kobra tegakkan kepala, sama-sama mendesis. Lalu tiba-tiba sekali kedua binatang itu meluncur turun dari tubuh sang dara dan melesat ke arah pohon di atas mana pemuda yang meniup suling berada. Terus naik ke atas pohon sambil keluarkan suara mendesis beringas buas. Celaka, 2 kobra itu hendak menyerangku. Si gondrong di atas pohon tersentak kaget. Senjata mustika yang tadi ditiupnya kini dipegang erat-erat di tangan kanan. Baginya tak mungkin meluncur turun atau memanjat lebih ke atas karena 2 kobra itu pasti tetap akan mengejarnya. Karena itu dia menunggu dengan hati tercekat dan senjata siap di tangan. Hanya beberapa jengkal lagi ular itu akan siap mematuk dan si pemuda siap ayunkan senjatanya. Dari arah pondok terdengar suara sang dara berseru, "2 sahabatku, jangan bunuh orang itu. Dia orang gila yang membawa ubi yang tadi kumakan." Mendengar seruan itu, 2 ular kobra yang meluncur ke atas pohon besar serta-merta hentikan gerakan mereka. Keduanya tegakkan kepala sesaat, mendesis lalu meluncur turun ke bawah. Pemuda yang memegang kapak mustika tarik napas lega, rasa tegangnya lenyap kini. Namun justru di saat itu pula di bawah sana tiba-tiba muncul seorang lelaki bertubuh tinggi besar, memelihara brewok dan kumis melintang yang liar, berpakaian serba hitam, memiliki sepasang mata besar berwarna kemerahan. Dia tegak di depan pondok dengan mata memandang tak berkesip ke arah dara yang terpasung.
Di tangan kanannya ada sebuah tongkat yang ujungnya ditekankan ke tanah dan tingginya hampir sebatas kepala. Tongkat ini berwarna kekuningan, terbuat dari sejenis tembaga. Betul rupanya cerita yang aku dengar. Si tinggi besar berkata dalam hati, masih begini belia, memiliki ilmu luar biasa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dara di dalam pondok memandang menyorot sambil tangannya mengusap-usap tubuh dua ekor ular kobra. Dua binatang ini begitu tahu ada orang yang datang, segera angkat kepala dan mendesis siap untuk menyerang. Sahabatku, tenang saja kalian. Aku mau tahu manusia kesasar dari mana yang mencari mati berani datang kemari. Mendengar ucapan sang Dara, si brewok segera membuka mulut. Aku tidak kesasar datang kemari. Aku justru sengaja datang untuk bertemu dan bicara denganmu. Sengaja datang dan ingin bertemu serta bicara. Setahuku yang datang kemari hanyalah orang-orang yang ingin mati. Aku datang bukan mencari mati, tapi mencarimu. Aku punya rencana besar. Rencana besar, rencana berbau maut. Tidakkah kau melihat mayat-mayat bergeletakan di sekitar tempat ini? Sebagian sudah membusuk, ada 3 yang masih segar. Tidakkah hidungmu mencium busuknya bau bangkai? Gadis, dengar baik-baik apa yang akan kukatakan. Aku adalah Ronggo Munggul, bergelar tongkat setan. Kau setan rupanya. Hihihi. Orang berpakaian serba hitam tapak geram mendengar ucapan dan tawa si gadis. Tapi dia meneruskan kata-katanya. Aku adalah datuk segala rampok yang menguasai 9 hutan di daerah ini, termasuk hutan dan bukit Jati Padang ini. Walah, kowe rampok rupanya. Muncul di sini, apa yang hendak kau rampok? Aku tak punya uang, tak punya barang. Apa mau merampok kotoranku yang bertebaran di bawah lantai papan? Hihihi. Tidak anak gadis, aku tidak akan merampokmu, tapi hendak menjadikanmu kawanku. Aku tidak punya kawan selain 2 ekor ular ini. Sentak sang Dara. Baik jika kau tak mau menganggapku kawan, tapi dengar, kau akan kuambil jadi istri. Istri? Betul, aku punya kepandaian silat, ilmu tongkat yang hebat, puluhan anak buah dan kesaktian, tapi apa yang kumiliki tak akan mampu menunjang rencana besarku. Kau antik dan punya kesaktian luar biasa. Kita bergabung, kita berdua bisa menguasai seluruh daratan Jawa Tengah, bahkan lebih luas dari itu. Hihihi. Yang datang ini orang gila rupanya, ujang Sareng Dara pula. Membuat Ronggo Munggul menggeram tapi tak berucap apa-apa, hanya pelipisnya saja yang kelihatan menggembung. Kau ingin mengambilku jadi istri karena kecantikanku atau kesaktianku? Si gadis ajukan pertanyaan. Dua-duanya, jawab Ronggo Munggul. Tidak, kau harus memilih satu dari 2 itu. Ronggo Munggul terdiam. Dalam hatinya dia membatin, biasanya perempuan lebih suka dipuji, maka dia pun menjawab, aku mengambilmu jadi istri karena kau cantik. Ya, karena parasmu cantik. Hahaha. Jadi kau bernapas pada diriku. Aku suka padamu. Kalau begitu majulah 3 langkah. Ronggo Munggul maju 3 langkah. Kini jaraknya dengan sang Dara hanya terpisah 4 langkah. Kau betul suka padaku? Ronggo Munggul mengangguk. Jongkoklah. Lihat baik-baik, apakah kau suka pada tubuhku? Apakah tubuhku bagus? Habis berkata begitu, sang Dara tarik lepas bajunya di bagian dada. Sepasang mata Ronggo Munggul terbeliak, tenggorokannya turun naik. Dara tak waras ini ternyata memiliki sepasang payudara yang putih dan besar padat. Aku suka tubuhmu, tubuhmu bagus mulus. Sang Dara tertawa panjang mendengar kata-kata Ronggo Munggul itu. Aku mau tahu apakah kau mampu melepaskan pasungan kedua kakiku.
Apa sulitnya? Akan kuhancurkan batok kayu itu. Sebentar saja kau akan bebas dan kuboyong ke markasku, kata Ronggo Munggul pula. Lalu dia siapkan tongkatnya. Tidak, kau tidak boleh menghancurkan kayunya, tapi harus memutus rantai besi, atau membuka 2 buah gembok, atau menghancurkannya. Akan kulakukan, lihat. Ronggo angkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu dengan ujung tongkat dihantamnya rantai besi di sebelah kanan. Terang! Tongkat tembaga menghantam rantai besi dengan keras, tapi rantai itu tidak putus, rusak pun tidak. Sebaliknya, ujung tongkat Ronggo Munggul tampak bengkok dan ada yang somplak salah satu bagiannya. Terkejutlah si tongkat setan itu. Sebelumnya jangankan rantai besi, tiang besi sanggup dibuat putus oleh tongkat tembaganya itu. Si gadis keluarkan suara tertawa mengejek. Penasaran, Ronggo balikan tongkatnya. Kini dia menghantam salah satu dari gembok besi. Kembali terdengar suara terang. Untuk kedua kalinya Ronggo Munggul kaget dan berubah parasnya, dan lagi-lagi ujung tongkatnya tampak rusak. Sebenarnya baik rantai besi maupun gembok atau kura-kura yang mengikat dan mengunci balok di mana kedua kaki sang dara dipasung dijepit adalah besi biasa, bukan benda sakti atau benda mustika. Karenanya rantai dan gembok itu dapat dirusak atau diputus oleh benda atau senjata yang terbuat dari benda keras seperti tongkat andalan datuk rampok yang menguasai 9 hutan itu. Akan tetapi rantai dan gembok telah dialiri kekuatan aneh yang berasal dari tubuh sang dara. Kekuatan itu dimilikinya sejak sepasang ular kobra memasukkan racun berbisa ke dalam aliran darahnya lewat ujung-ujung 10 jari. Sang dara tertawa panjang. Manusia sombong, ternyata kowe hanya satu makhluk tak berguna. 2 sahabatku, bunuh orang itu. 2 ekor ular kobra mendesis sambil tegakkan kepala. Ronggo Munggul mundur 2 langkah. Tongkat tembaga disilangkan di depan dada. Kalau rantai dan gembok celaka itu tidak mampu dihancurkannya, maka 2 ular jahat itu dianggapnya sasaran-sasaran empuk. Begitu 2 kobra melesat hendak mematuknya, maka dia sapukan tongkat tembaganya ke depan. Memang tongkat sang datuk ternyata merupakan senjata hebat. Dari tubuh tongkat memancar sinar kuning tembaga disertai suara deru angin amat dahsyat. 2 ekor ular yang melesat di udara seperti membentur tembok tebal. Bukan saja gerakan mereka mematuk tambak tertahan, tapi keduanya juga ikut tersapu mental ke samping. Kedua binatang itu jatuh ke tanah, bangkit tegakkan tubuh dan mendesis. Sang dara memekik marah. Tangan kanannya diangkat ke atas. Ronggo Munggul yang telah mendengar banyak tentang kehebatan sekaligus keganasan sang dara dalam pasungan itu, putar tongkatnya dengan sebat lalu membuat 2 kali lompatan dan tahu-tahu sudah berada di belakang tubuh sang dara. Gila! Jika tidak mau diajak bekerja sama, memang kau layak mampus daripada menebar keganasan. Gertak Ronggo Munggul marah. Tombak tembakannya ditusukkan ke batok kepala sang dara tepat di pertengahan sebelah belakang. Sebenarnya mudah saja bagi gadis itu untuk melakukan pukulan atau jentikan maut ke belakang dan membunuh datuk rampok itu juga. Tetapi ternyata Ronggo Munggul memiliki ilmu aneh yang dapat menipu si gadis. Ilmu itu adalah ilmu yang disebut memindah raga meninggalkan sukma. Tubuh kasarnya bergerak atau berpindah atau melompat ke tempat lain, yakni ke belakang si gadis yang duduk di pasuk di lantai pondok, sementara bayangan tubuhnya yang menyerupai bentuk asli tetap berada di tempat semula.
Bayangan tubuh itulah yang dilihat oleh Sang Dara dan langsung menghantamnya dengan 5 larik sinar hijau. Namun seperti menembus udara kosong seolah-olah hanya menghantam angin. 5 larik sinar maut itu lewat menembus tubuh palsu yang sebenarnya hanya bayang-bayang belaka. 2 ekor ular mendesis. Sang Dara berteriak marah. Di sebelah belakang Ronggo Munggul menyeringai. Ujung tombak dihantamkan ke batok kepala Sang Dara. Di atas pohon di mana dia bersembunyi, pemuda berambut gondrong yang tidak berada di bawah pengaruh sirapan ilmu kesaktian si Datuk Rampok sama sekali tidak melihat adanya 2 sosok tubuh Ronggo Wulung. Tak ada Ronggo Wulung bayangan, yang dilihatnya tetap sosok tubuh lelaki itu. Sosok tubuh asli atau badan kasarnya yang mengirimkan serangan membokong dari belakang. Datuk sialan curang, teriak si gondrong marah. Tangan kanannya mematahkan ranting pohon lalu secepat kilat patahkan ranting itu dilemparkannya ke Ronggo Munggul yang tegak di belakang pondok di bawah ujung atap rumbia. Ketika ujung tombak hanya tinggal setengah jengkal dari batok kepala Sang Dara, patahan ranting melesat deras dan menancap tepat di bahu kanan Ronggo Munggul. Raja Rampok ini menjerit kesakitan, tongkat tembaganya lepas dan tubuhnya miring ke kanan, terhuyung-huyung lalu jatuh terjerembab di lantai pondokan tepat di depan balok besar di mana Sang Dara dipasung. Ronggo Munggul berusaha bangkit, namun saat itu Sang Dara sudah jentikan 5 jari tangan kanannya. Sedang 2 ekor ular kobra telah pula melesat menyerang. 5 larik sinar hijau menembus tubuh Ronggo Munggul di 5 bagian, sementara 2 ekor ular mematuk di leher dan perut orang itu. Ronggo Munggul menjerit setinggi langit. Tubuhnya mencelat jatuh. Ketika jatuh ke tanah, ajalnya sudah melayang dan tubuhnya tampak berwarna hijau. Sang Dara tertawa mengekeh. 2 ekor ular kobra telah kembali ke dekat dan duduk di pangkuannya. Perutku kenyang, para sahabat telah datang, hatiku senang. Sang Dara hentikan nyanyiannya. Dia memandang berkeliling. 2 ekor ular yang siap untuk menari mengiringi nyanyian gadis itu hentikan gerakan mereka, ikut-ikut memandang berkeliling. Mengapa kali ini tak ada suara seruling mengiring? Apakah pemuda gila itu sudah pergi? Aneh, mungkin dia tidak gila. Kalau tidak, mana mengerti dia menolongku tadi. Dia pasti marah. Sesaat wajah Sang Dara yang pucat tampak murung. Namun di lain kejap dia kembali tertawa cekikikan dan menyanyi lagi. Perutku sudah kenyang, para sahabat telah datang, hatiku senang. Saat itu tiba-tiba terdengar suara seruling. Sang Dara tampak gembira. 2 ekor ular menari menjadi-jadi. Sang Dara tarik suara lebih keras. Hai, mengapa tidak meniup suling di hadapanku sini? Mengapa cuma sembunyi? Sang Dara berseru. Dari atas pohon suara seruling berhenti sesaat. Berhenti, jawaban si gondrong. Aku takut ular-ular itu juga khawatir kau akan menyerangku lagi dengan sinar hijau mematikan itu. Hihihi. Kau pemuda banyak takutnya. Tidak, sahabatku tidak akan menyerangmu. Aku juga tidak akan membunuhmu. Ayo turun kemari. Mendengar ucapan Sang Dara, pemuda di atas pohon cepat meluncur turun. Sesaat kemudian, dia sudah tegak di depan pondok di hadapan Sang Dara. Duduk di tanah dekat-dekat di hadapanku. Sang Dara berkata. Si gondrong mengikuti. Dia duduk bersila di depan pondok. 3 langkah di hadapan Sang Dara. Hai, jawab dulu, sebetulnya kau ini gila atau tidak? Si gondrong terkesiap dan garuk-garuk kepala. Dalam hati dia membatin, orang gila akan marah kalau dikatakan gila.
Tapi kalau melihat orang yang dianggapnya juga gila, pasti dia senang. Maka pemuda itu pun menjawab, "Aku memang gila, aku gendeng, sableng, otakku tidak waras." Hihihi. Sang Dara tertawa gembira. Haha, si pemuda ikut-ikutan tertawa. "Sahabatku yang gila, siapa namamu?" Sang Dara bertanya. "Aku Wiro Sableng." "Ah, aku betul percaya kalau kau memang orang gila. Namamu saja Sableng. Suling yang kau pegang itu kok begitu aneh bentuknya." "Suling orang gila memang begini." Sang Dara kembali tertawa. Murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu kembali ikut tertawa. "Jadi aku ini sudah kau anggap sahabatmu?" Wiro tiba-tiba bertanya. Ya. Kini aku punya 3 sahabat, 2 ular kobra, 1 lagi kau." "Hai, 2 sahabatku berbaju hijau. Ayo lekas berkenalan dengan pemuda gila itu." Mendengar ucapan Sang Dara, maka 2 ekor ular meluncur ke arah si pemuda, naik ke atas tubuhnya. Yang satu menggelung leher dan menjilati seluruh wajahnya, termasuk kedua telinga dan tengkuk si pemuda. Ular satunya lagi menggelung perut, menyusup ke balik baju putih, lalu menjilat dada dan perut serta pusar di si pemuda. Kegelian setengah mati, tapi juga ketakutan setengah mati membuat Wiro tak berani bergerak barang sedikit pun. Mukanya pucat, matanya melotot. Karena tak sanggup bertahan, akhirnya sang pendekar kebobolan di sebelah bawah selangkangan pakaiannya tampak basah kuyup. Hal ini terlihat oleh Sang Dara yang langsung tertawa cekikikan sambil menunjuk-nunjuk ke bawah perut si pemuda. "Hihi, kau ngompol, kau beser." Wiro Sableng tetap tak berani bergerak. Sang Dara bertepuk tangan. "2 sahabatku berbaju hijau, sudah cukup perkenalan kalian dengan sahabat baru itu. Kembali ke pangkuanku." Maka 2 ekor ular kobra lalu kembali ke pangkuan Sang Dara. Wiro yang merasa nyawanya terbang, tarik napas lega berulang kali. Dadanya turun naik. Dia menyengir dan malu sendiri ketika melihat celana putihnya yang basah. Setelah batuk-batuk beberapa kali dan mengusap mukanya yang keringatan, Wiro berkata, "Sahabat, terima kasih kau dan ular-ularmu itu mau bersahabat denganku. Aku sudah menerangkan namaku. Kau sudah tahu kalau aku pemuda gila bernama Wiro Sableng. Apakah aku boleh tahu siapa kau ini sebenarnya? Siapa namamu?" Sang Dara cekikikan, tapi hanya sebentar. Setelah menjambak rambutnya beberapa kali, dia berkata, "Mana aku tahu namaku sendiri. Apakah aku punya nama? Apakah ada yang memberiku nama? Atau tidak tahu?" "Aku tidak tahu, aku lupa." Wiro garuk-garuk kepalanya. Dalam hati dia membatin, orang gila betapapun tidak warasnya tetap senang akan sesuatu yang bagus. Dan seorang perempuan suka akan pujian. Maka murid Sinto Gendeng ini pun berkata, "Jika kau memang tidak bernama atau lupa namamu sendiri, maukah jika aku memberikan nama bagus padamu?" Sang Dara yang bernama Yuniarti, putri hartawan Tambak Jati Kali Diningrat itu tertawa geri. "Dasar orang gila, apa kau kira aku ini orok yang baru lahir lalu diberi nama?" "Tentu saja tidak, sahabatku yang cantik," jawab Wiro seraya memuji. "Tapi rasanya tidak enak kalau seorang tanpa punya nama. Percaya, aku akan memberi nama bagus dan cocok untukmu. Kalau tidak cocok dan bagus, akan kubunuh kau." Bukankah kita bersahabat? Sesama sahabat tak boleh membunuh, betul kan? Baiklah, katakan nama apa yang akan kau berikan padaku, sahabat yang gila." "Dewi. Nama itu cocok dan bagus untukmu. Kau suka nama Dewi itu?" "Pasti suka." Sang Dara terdiam sejenak,
seperti berpikir-pikir lalu meledak tawanya. Baik, baik. Aku terima nama itu. Memang bagus, tapi aku tidak tahu apa cocok untukku. Tentu cocok, kau pandai dan kau cantik. Hanya seorang dewi yang berkemampuan seperti itu. Nah, aku masih ada pertanyaan, sahabat Dewi. Kau ini sebenarnya berasal dari mana? Siapa yang membawamu ke tempat ini? Pertanyaanmu susah, aku tak mampu menjawab. Kau pasti mampu. Kau seorang dewi. Sang Dara menarik napas panjang. Baiklah, aku akan menjawab. Aku berasal dari kerajaan Majapahit, dibawa kemari oleh para dayang-dayang dan dijadikan ratu di hutan Jati Padang ini. Wiro hanya bisa garuk-garuk kepala mendengar jawaban ngawur itu. Dalam hatinya dia merasa sangat hibah. Bagaimana gadis sebelia ini berpalas jelita dipasung dan dikucilkan di tempat ini. Dia berpikir keras, kalau saja dia bisa menyembuhkan penyakit sahabatnya itu, hatinya akan sangat bahagia. Sang Dara pasti punya kampung halaman, punya orang tua, dan kalau dia bisa kembali ke orang tuanya. Tiba-tiba dia ingat sahabatnya, kakek aneh sakti berpengetahuan sangat luas bernama Si Segala Tahu. Aku harus menemui orang tua itu, mencarinya sampai dapat, meminta bantuan. Mudah-mudahan saja kakek itu belum mati. Hai orang gila, kenapa kau melamun? Aku mau menyanyi. Kau meniup suling dan dua sahabat berbaju hijau menari. Wiro menganggukkan kepala lalu berkata, sehabis puas menyanyi aku akan mohon diri. Tapi aku berjanji akan kembali kemari lagi. Boleh tidak? Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.